Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang mana pada pagi menuju siang kita masih diberikan kesehatan, diberikan keimanan, diberikan nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan takwa, sehingga kita semua dapat menghirup udara dengan bebas, dengan gratis, tanpa harus membayar sepeser pun. Alhamdulillah pada kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar terutama belajar ilmu Allah, dan semoga saja apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah, dan semoga saja apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita dan juga bermanfaat bagi orang lain. Pada kalinya salam tanpa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi penuntun kita, Nabi yang tak memperdamaian bagi dunia, Nabi yang menjadi tauladan bagi kita semua. Baik teman-teman, perkenalkan, nama saya Ahmad Faris, saya dari semester 7D PAI, mendapatkan tugas membuat video. Tema saya itu menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman. Jadi saya mengambil mapel bahasa Indonesia sebagai bahan materi saya untuk sedikit menjelaskan bagaimana menyusuri nilai dalam cerita zaman, tapi nanti diintegrasikan ke kehidupan ya. Judul saya itu menyusuri nilai dalam cerita zaman, itu menemukan kearifan masa lalu atau hikayat untuk menjawab tantangan masa depan atau cerpen. Membahas dua ini, kearifan masa lalu dan juga masa depan. Apa sih itu yang dinamakan lintas zaman? Nah, lintas zaman yaitu upaya membandingkan karya sastra lama atau hikayat tadi dengan karya sastra modern. Jadi karya sastra lama disebut hikayat atau cerita lama, dan cerpen yaitu karya sastra yang modern. Nah, kalau cerpen itu kan cerita pendek, kalau hikayat itu cerita yang sedikit panjang. Itu sangat perbedaan dari cerpen dan juga hikayat. Nah, fokusnya kita apa? Meskipun bentuk dan bahasanya berubah, nilai-nilai di dalamnya yang dari kedua tadi, antara hikayat dan juga cerpen, itu sering kali tetap sama atau bertransformasi sesuai zaman. Jadi meskipun gaya bahasa, meskipun dari prosanya dan juga bentuk itu berbeda, tapi nilai-nilai kehidupan di dalam dua tadi, hikayat dan juga cerpen, itu berbeda. Dan tujuan apa sih? Tujuan kita mempelajari dari hikayat itu, yang pertama mengambil ibrah atau pelajaran dari karakter-karakter tokoh tadi. Kalau cerita katakanlah cerita Si Kancil, berarti kan kita ngambil contoh dari Si Kancil. Pelajaran apa yang kita ambil? Terus dari karakter tokoh masa lalu untuk diterapkan di masa kini. Bagaimana cerita-cerita katakanlah Malin Kundang, Sang Kuryang dan lain-lain, Tangkuban Perahu, di kita mengambil contoh karakter dan tokoh, nanti kita terapkan di masa kini atau sekarang. Untuk lebih mengenal karakteristik dari hikayat atau cerita masa lalu, karakteristiknya yang pertama penulis tidak diketahui, yang kedua berlatar kerajaan atau bangsawan. Jadi cerita hikayat atau masa lalu lebih pemeran utama itu latar belakangnya berlatar kerajaan dan juga tokohnya bangsawan. Ceritanya cenderung baku, adanya unsur kesaktian atau ajaib, dan sangat kental dengan pesan moral dan agama. Di karakteristik dari hikayat salah satunya itu apa? Adanya unsur kesaktian atau ajaib, di kekuatan
ini rata-rata hikayat itu memang dalam segi alur cerita dan latar belakangnya itu rata-rata latar belakang kerajaan atau seorang bangsawan yang memiliki suatu ilmu, bukan ilmu tentang bagaimana cara kita mempelajari sosiologi, fisika, terus mempelajari tentang integrasi, bukan, tapi apa, ilmu unsur kesaktian, katakanlah ilmu kebal, terus ilmu kanuragan dan lain-lain. Salah satunya karakteristik dari hikayat atau masa lalu. Di hikayat lebih kental dengan adanya kerajaan, bangsawan, dan juga unsur sektian atau ajaib. Terus kalau hikayat itu lebih kental pesan moral dan agama. Di cerita dari hikayat itu dari segi alur kejadian itu mengandung moral dan juga pesan moral dan juga agama dalam pelafalan, terus dalam pengucapan itu mengandung pesan-pesan moral dan juga berbau agama di hikayat. Dan untuk cerpen atau masa kini, karakteristiknya itu penulis lebih dari nyata. Latarnya itu berkehidupan sehari-hari orang biasa. Temanya beragam, ada yang bersosial, yang psikologi, dan teknologi. Masuk akal dan logis, dan juga pesan moral seringkali tersirat oleh konflik tokoh. Di perbedaan antara hikayat atau cerita lama dan juga cerpen atau cerita kini. Karena cerpen itu kan menyesuaikan latar juga, dan juga cerpen diambil dari kisah-kisah yang mungkin terjadi di masyarakat zaman sekarang seiring berjalannya waktu. Nah, jenis-jenis nilai dalam cerita apa? Ada 4 nilai utama yang kita susuri, apa? Hubungan manusia dengan Tuhan. Itu 4 nilai. Yang pertama nilai religius, kedua nilai moral, yang ketiga nilai sosial, dan juga nilai budaya. Nah, nilai religius mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Ya, katakanlah religiusnya apa? Ya, kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba religius, terutama apalagi kalau kita seorang muslim, kita mempunyai kewajiban yang dinamakan rukun Islam dan juga rukun iman. Itu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, bagaimana cara kita mengatur kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang abd untuk menghamba kepada Sang Khalik. Nah, nilai moralnya apa? Baik dan buruknya perilaku tokoh. Jadi nanti kita ambil pelajaran dari nilai moral cerita ini. Yang ketiga nilai sosial, interaksi antar manusia dalam masyarakat, yang terlebih-lebih ke cerpen. Dan nilai budaya, adat istiadat atau kebiasaan bangsa. Nanti lebih masuknya ke hikayat tentang kebiasaan adat istiadat. Nah, mengapa nilai itu penting? Karena apa? Cerita itu bukan hanya sekedar hiburan. Cerita bukan hanya sebagai berita yang lalu lalang, bukan. Karena cerita adalah laboratorium kehidupan. Kita belajar dari kesalahan tokoh tanpa harus mengalami kerugian yang sama. Di ini cerita adalah bahasanya itu rujukan kita. Bagaimana kita belajar nanti di kehidupan kita untuk terapkan kehidupan kita, bagaimana kita belajar dari tokoh tersebut yang kita amati, dari contoh hikayat, cerita hikayat maupun cerita pendek. Di bagaimana kita belajar dari tokoh tersebut. Caranya apa? Satu, dengan mengamati, terus yang kedua mempelajari, dan yang ketiga menelaah. Karena cara kita menelaah masalah-masalah atau cerita yang terjadi di dalam hikayat maupun juga cerpen. Ketika pandangan agama, nilai yang tadi religius, moral, sosial, budaya di dalam agama termasuk apa? Akhlakul karimah. Yang apa menjadi
pondasi peradaban. Sesuai dengan mata kuliah kita, sesuai integrasi bagaimana cara kita mengambil sesuatu nanti kita terapkan di kehidupan sehari dengan bukan bau agama ya, bagaimana agama menjadikan kita untuk belajar dari berbagai hal, bukan hanya dari agama sendiri, tapi dari segi kehidupan, segi cerita, segi sosial, dan lebih banyak lagi. Untuk konsepnya, sastra sebagai cermin iman, yaitu berdasarkan Al-Quran dari surah Al-A'raf ayat 176, yang artinya maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir di cerita-cerita terdahulu, seperti cerita-cerita nabi-nabi terdahulu, kaum nabi terdahulu. Ini ya, saya mengambil cerita pendek atau juga hikayat dari negara kita sendiri. Di bagaimana kita mempelajari, kita mengamati, kita membaca cerita mereka, dan bagaimana cara kita menghubungkan cerita tersebut ke dalam kehidupan kita sendiri, yang mana kita bisa belajar dari cerita tersebut apa yang salah, apa yang kurang, dan mungkin apa yang terjadi pada zaman dahulu yang dapat kita ambil ibrah atau pelajarannya. Kenapa? Karena kita dibekali oleh Allah itu suatu kenikmatan yang tidak tarik dengan akal pikiran. Bagaimana kita menganalisis pesan yang tersirat dari cerpen atau menganalisis pesan yang terjadi dalam pemeranan tokoh di dalam hikayat. Dan bagaimana kita belajar memahami sunatullah dalam kehidupan manusia, itu apa? Hubungan kita, hubungan hablum minallah, hablum minanas, hubungan kita dengan manusia lain dan juga hubungan manusia dengan Tuhan. Tuh, dengan adanya apa? Akhlakul karimah tadi, bagaimana cerminan kita. Nah, nilai religiusnya apa? Dalam satu hikayat, seorang raja yang bertapa dan berserah diri kepada Tuhan untuk mendapatkan keturunan. Itulah salah satu nilai religius yang tercantum dalam hikayat. Ya apa? Seorang raja yang bertapa dan berserah diri kepada Tuhan untuk mendapatkan keturunan. Ya tak? Konsepnya apa? Konsep tawakal. Bagaimana kita berserah diri kepada Allah setelah apa? Setelah kita berusaha secara maksimal. Jadi cerita-cerita hikayat itu mengandung pesan moral yang sangat fantastis. Karena apa? Dalam konsep cerita hikayat itu memang kental dengan moral dan juga keagamaan. Contoh dalam ini, seorang raja yang bertapa dan berserah diri kepada Tuhan untuk mendapatkan keturunan. Jadi apa? Konsep bertawakalnya kepada Sang Ilahi. Terus kita masukkan ke kehidupan nyata, seperti apa? Jadi kita belajar dengan tekun, dengan rajin. Untuk apa? Untuk menyongsong ujian, berdoa, dan menerima hasilnya dengan lapang dada, atau menerima apa adanya. Setelah kita berusaha maksimal, kita bertawakal, pasrah diri kepada Allah, kita menerima hasilnya dengan lapang dada atau qanaah. Nah, salah satu bentuk tawakal modern bukan bertapa, tapi juga di dalamnya juga ada berusaha dan juga ada berdoa. Jadi kalau dalam hikayat dengan bertapa dan segala macam, tapi untuk kita masukkan ke dalam zaman sekarang, jadi bagaimana cara kita berusaha maksimal mungkin, kita belajar, setelah belajar secara maksimal kita berdoa dan menunggu hasilnya. Untuk
dari cerpen sendiri, yaitu kita ambil contoh konflik seorang karyawan yang menemukan rahasia korupsi di perusahaannya. Itu apa? Konflik seorang karyawan yang menemukan rahasia korupsi di perusahaannya. Berarti kan menemukan salah satu bentuk suatu kecurangan, tapi seorang karyawan tersebut ingin melaporkan. Jadi seorang karyawan tersebut memegang teguh itu sifatnya Rasul yang 4 itu, menjadi antaranya yaitu sifat konsep amanah dan juga sidik. Karena apa? Rasulullah bersabda yang artinya tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu. Zaman sekarang, bahkan saya sendiri mendengar dari orang-orang secara langsung yang bekerja di suatu pabrik, seorang karyawan, memang kalau kerja tidak dibarengi dengan kecurangan itu kurang rasanya, ya kurang dari segi pendapatan dan lain-lain. Yaitu kita belajar amanah, kita belajar sidik dalam kehidupan kita. Kalau kita aplikasikan ke kehidupan seorang peserta didik, itu apa? Menolak, mencontek atau tidak menyebarkan berita palsu atau hoax, meskipun hal itu populer atau juga kita tetap melaksanakan. Nanti insya Allah ya tanggal 27 kan kita belajar kita tanggal 27 itu melaksanakan UAS. Jadi bagaimana cara kita tetap melaksanakan UAS tanpa contek, itu salah satu hal yang amanah. Nah, dan kesimpulan apa? Menyusuri lintas lintas zaman yang mengajarkan kita bahwa apa? Adab lebih tinggi daripada ilmu. Cerita lama memberikan akar, cerita baru memberikan konteks, dan akan memberikan cahaya untuk melangkah. Jadi cerita lama sebagai pondasi awal, cerita baru memberikan konteks secara nyata, dan juga akan memberikan cahaya untuk melangkah. Yang mana tugas kita itu apa? Menulis cerita hidup kita sendiri dengan nilai-nilai kebaikan yang abadi. Bagaimana kita mengambil contoh peran tokoh dari cerpen dan hikayat untuk kita masukkan nilai-nilai kebaikan di depan kita, nilai-nilai keagamaan di depan kita. Bagaimana kita belajar menjadi orang yang amanah, bagaimana kita belajar menjadi orang yang bermoral, dan bagaimana kita belajar juga menjadi orang yang jujur dalam hal satu apapun. Jadi kita juga belajar bagaimana menjadi seorang peserta didik yang jujur, peserta didik yang amanah, yang sesuai dengan materi saya, nilai-nilai keislaman di dalam cerita-cerita lama dan juga cerita baru. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau punya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.